Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA mencatatkan peningkatan rugi bersih hingga 181,95% secara tahunan di kuartal ketiga di 2024. Namun di tengah makin melebarnya posisi rugi bersih, perseroan berhasil mencatatkan peningkatan pendapatan di 42,5% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA mencatatkan menderita rugi 67,02 juta dolar Amerika Serikat di kuartal 3 2024. Posisi rugi MDKA masih membengkak 181,95% year on year dari kuartal 3 2023 di 23,77 juta dolar Amerika Serikat. Meski demikian, MDKA berhasil membukukan pendapatan usaha di 1,66 miliar dolar Amerika di kuartal 3 2024. Melesat 42,5% dari pendapatan di kuartal 3 2023 di 1,17 miliar dolar Amerika. Pendapatan ditopang segmen penjualan emas, perak, katoda tembaga, dan turunan nikel ke pihak ketiga. Rinciannya penjualan domestik di 1,03 miliar dolar Amerika dan ekspor di 641,85 juta dolar Amerika. Penjualan domestik dan ekspor melesat signifikan dari catatan periode yang sama tahun sebelumnya di 445,2 juta dolar Amerika dan 725,74 juta dolar Amerika. Sejalan dengan peningkatan pendapatan, beban pokok MDKA juga melambung 47,33% year on year, jadi 1,54 miliar dolar Amerika dibandingkan kuartal 3 2023 di 1,05 miliar dolar Amerika. Akibatnya laba kotor tercatat di 118,15 juta dolar Amerika, menyusut dari kuartal 3 2023 di 118,60 juta dolar Amerika. Di sisi lain, total liabilitas MDKA per 30 September 2024 tercatat naik jadi 2,25 miliar dolar Amerika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di 2,20 miliar dolar Amerika. Sementara itu, jumlah ekuitas perseroan tercatat naik jadi 2,88 miliar dolar Amerika dari sebelumnya di akhir 2023 di 2,76 miliar dolar Amerika. Sementara total aset tercatat naik jadi 5,14 miliar dolar Amerika dibandingkan posisi 31 Desember 2023 di 4,96 miliar dolar Amerika. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Dan pemirsa, secara teknikal saham MDK hari ini ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, bahkan secara intraday-nya sempat melemah di atas 14% pemirsa. Tidak hanya dari sisi kinerja yang kurang begitu menggembirakan, namun kejatuhan harga beberapa komoditas di sepanjang perdagangan hari ini akibat hawkish the Fed tampaknya ikut membebani. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham MDKA di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di 1760, dibuka tertekan di 1700, bahkan di 940 sempat ke 1645. Di 10.30 sempat memberikan perlawanan, pelemahan terbatas di 1665, namun di penutupan sesi pertama siang tadi tertekan di 1605 dan pembukaan sesi kedua agak sedikit melandai pelemahan di 1610. Namun posisi saat ini tekanan terus berlanjut untuk MDKA, melemah di 9,66% dan sudah diperdagangkan di 1.500-an pemirsa, di 1.590, bahkan intraday hari ini ketika MDKA sempat melemah di atas 14%, MDKA sempat menyentuh level terendahnya hari ini di Rp1.550 per saham. Kita bergeser ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham MDKA paling tidak dalam 6 bulan terakhir. Tampaknya tekanan yang cukup dalam sudah terjadi untuk MDKA setelah menyentuh ke level 2.700-an, terutama di perdagangan akhir September dan awal Oktober pemirsa. Tertingginya di 2730. Kemudian pasca menyentuh ke level ini, MDKA terus mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan intraday hari ini sempat ke 1.500-an. Dari chart RTI yang saya pegang ini, tampaknya ini merupakan level terendah untuk MDKA paling tidak dalam beberapa tahun terakhir. Seperti apa dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita bergeser ke grafis selanjutnya. Posisi price to earning ratio-nya minus di 29,05 kali, PSR-nya di 1,17 kali, PBV-nya di 2,87 kali, sementara PCFR-nya di 19,00 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Dan pemirsa, kita akan jeda kembali. Setelah ini kita akan review pembangunan jalan perdagangan di sepanjang hari ini, di mana lagi-lagi indeks harga saham gabungan mengalami koreksi di atas 2% dan sudah bergerak di level 6.900-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi.